Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pulau Bali memang lebih dikenal sebagai destinasi tujuan wisata alam dengan kekayaan seni, budaya, serta tradisi masyarakat Hindu yang menjadi ciri khasnya. Tetapi, tahukah Anda bahwa kini Pulau Bali juga menawarkan sejumlah destinasi wisata religi bagi kaum muslim, yaitu ziarah makam para wali yang ada di Pulau Bali. Jika di Pulau Jawa dikenal ziarah makam Wali Songo, maka di Pulau Bali ada yang disebut ziarah makam Wali Pitu. Sekarang kita akan berbagi informasi tentang 7 makam wali yang ada di Pulau Bali. Makam Habib Ali bin Umar Bafaqih. Makam Habib Ali bin Umar Bafaqih berada di Jalan Semangka nomor 145, Desa Lolowan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Makam Habib Ali berada di area Pondok Pesantren Samsul Huda yang didirikannya pada tahun 1935 Masehi. Habib Ali bin Umar Bafaqih juga dikenal dengan sebutan Wali Nagara. Dikisahkan, beliau lahir di Banyuwangi pada tahun 1890. Pada saat mudanya, beliau pernah belajar ilmu agama hingga ke Tanah Suci Mekah, kurang lebih selama 7 tahun. Sepulangnya belajar dari Tanah Suci Mekah, beliau juga pernah mondok di salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur. Dan sampai akhirnya, beliau datang berdakwah di Pulau Bali atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, yaitu seorang ulama besar di Lolowan. Pondok pesantren Samsul Huda yang didirikannya telah melahirkan ribuan ulama dari berbagai pelosok desa di tanah air. Habib Ali bin Umar Bafaqih wafat pada tahun 1997 pada usia 107 tahun. Kini makam beliau banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Makam Syekh Abdul Qadir Muhammad. Makam Syekh Abdul Qadir Muhammad berada di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Dikisahkan, sebelum berdakwah di Bali, beliau pernah ke Palembang dan juga ke Cirebon, Jawa Barat untuk belajar ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Abdul Qadir Muhammad adalah salah satu pengawal Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau datang ke Pulau Bali untuk menyiarkan agama Islam mulai dari Karangasem, Buleleng, hingga Jembrana. Tidak hanya peziarah Muslim saja, peziarah Hindu juga kerap datang ke makam ini. Makamnya lebih dikenal dengan nama Makam Keramat Karangrupit. Makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi berada di Jalan Kebun Raya, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Tepatnya berada di puncak Bukit Tapak, di tengah area hutan cagar alam Kebun Raya Bedugul milik Perhutani Bali. Para peziarah harus melewati jalan setapak
jika ingin menuju ke lokasi makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Dikisahkan, beliau adalah salah satu wali di Bali yang berjasa dalam menyiarkan agama Islam di kawasan Gunung Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dan sekitarnya. Sebelum wafat pada sekitar abad ke-15, Habib Umar sempat mendirikan kerajaan Beratan. Beliau menjadi Raja Beratan dengan gelar Syekh Maulana Raden Hasan. Sebelum wafat, beliau berkhalwat di puncak Bukit Tapak bersama 3 orang muridnya yang selalu setia mengikutinya. Makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi ini biasanya ramai dikunjungi peziarah pada hari Sabtu dan Minggu, serta pada hari raya Idul Fitri. Makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus berada di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Di dalam satu cungkup terdapat 2 makam, yaitu makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus dan makam Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi. Dan masyarakat sering menyebutnya dengan makam wali kembar Karangasem. Dikisahkan, Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus wafat pada 9 Ramadan 1493 Hijriah atau tanggal 19 Juni 1982 Masehi. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal arif dan bijaksana. Selama masa hidupnya, banyak santri yang mengaji kepadanya. Para santri tidak hanya berasal dari beberapa daerah di Bali saja, tetapi juga dari luar Bali, seperti di Lombok dan sekitarnya. Makam wali kembar Karangasem biasanya ramai dikunjungi oleh para peziarah pada hari-hari libur dan menjelang bulan Ramadan. Mayoritas peziarah berasal dari Jawa dan Kalimantan. Sedangkan peziarah dari luar negeri yang datang rutin tiap tahun berasal dari Malaysia, Singapura, dan Maroko. Makam Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid. Makam Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid berada di tepi pantai Desa Kusamba, Kecamatan Dawah, Kabupaten Klungkung, Bali. Dikisahkan, Habib Ali pernah menjadi penasehat dan guru bahasa Melayu bagi Raja Klungkung saat itu, yaitu Dalem Pertama Dewa Agung Jambi. Pada waktu itu, beliau diberi seekor kuda untuk kendaraan pulang pergi antara Kusamba dan Klungkung. Selama menjalankan tugasnya, Habib Ali juga memanfaatkan waktunya untuk berdakwah kepada keluarga istana dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Klungkung dan sampai di pantai Kusamba, beliau diserang oleh sekelompok orang dengan senjata tajam dan beliau wafat di tempat. Jenazah beliau akhirnya langsung dikuburkan pada hari itu oleh masyarakat desa di ujung barat kuburan Islam Kusamba. Keberadaan makam Habib Ali sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat, baik umat Islam maupun umat Hindu. Hal ini terbukti dari para peziarah yang tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja, melainkan juga dari mereka yang beragama Hindu. Makam Pangeran Mas Sepuh. Makam Pangeran Mas Sepuh berada di Banjar Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Tepatnya berada di samping Pura Keramat Ratu Mas Sakti. Dikisahkan,
Pangeran Mas Sepuh atau Raden Amangkuningrat atau Syekh Ahmad Hamdun Khairus Sholeh adalah sosok sakti mandraguna, putra dari Raja Mengwi pertama dengan ibundanya putri dari Kerajaan Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat setempat lebih mengenal makam Pangeran Mas Sepuh sebagai makam keramat Pantai Seseh. Akses menuju lokasi makam ini juga cukup mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Lokasinya sangat strategis, satu arah menuju lokasi objek wisata Tanah Lot. Jaraknya sekitar 5 km arah timur dari Tanah Lot. Dikisahkan, Pangeran Mas Sepuh datang ke Bali semata-mata ingin menemui ayahnya di Mengwi. Sebab Pangeran Mas Sepuh belum pernah bertemu dengan ayahnya sejak lahir. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa Raja Mengwi pertama meninggalkan Blambangan dan kembali ke istananya di Mengwi pada saat Pangeran Mas Sepuh masih dalam kandungan. Makam Pangeran Cokroningrat dan Raden Ayu Siti Khadijah. Makam Pangeran Cokroningrat berlokasi di Kampung Ubud, dekat terminal bus Kota Denpasar, Bali. Sedangkan makam Raden Ayu Siti Khadijah berada di Jalan Batu Karu, tidak jauh dari makam Pangeran Cokroningrat. Mereka berdua adalah pasangan suami istri. Dikisahkan, Pangeran Cokroningrat adalah seorang senopati dari Kerajaan Mataram yang terdampar di Pulau Bali pada saat sedang menuju Ampenan di Pulau Lombok. Di Pulau Bali, Pangeran Cokroningrat kemudian dimintai kesediaannya oleh Raja I Gusti Gede Pamecutan untuk memimpin prajurit yang sedang berperang melawan Kerajaan Mengwi. Raja Pamecutan juga berjanji kepadanya apabila perang telah usai dan meraih kemenangan, maka ia akan dinikahkan dengan putrinya. Karena jasanya membantu Raja Pamecutan meraih kemenangan, Pangeran Cokroningrat dinikahkan dengan putrinya, yaitu Ratu Ayu Anak Agung Rai. Setelah dipersunting oleh Pangeran Cokroningrat, Raden Ayu kemudian memeluk agama Islam dan namanya diganti menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Setelah menikah, Raden Ayu juga bersungguh-sungguh dalam menekuni, mempelajari, dan melaksanakan agama Islam secara baik. Kini makam keduanya ramai menjadi tujuan tempat berziarah bagi para peziarah yang datang baik dari Bali maupun dari luar Pulau Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda punya informasi lain, silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.